Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pembelajaran, silakan duduknya yang rapi dulu. Nah, bangkunya yang tidak lurus diluruskan. Silakan alat-alat pembelajaran, pulpen, pensil, buku, HP untuk menunjang pembelajaran silakan dikeluarkan dulu untuk menunjang pembelajaran. Sudah? Ya. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Absen dulu ya. Silakan nanti yang saya sebutkan namanya mengatakan hadir atau present dengan mengangkat tangan ya. Ihsan, Dimas, Hendaru. Nggak masuk? Sakit atau apa? Sakit, oke. Yudhistira. Yang tidak hadir satu onak, yang satu non muslim ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Dari rumah ke sekolah? Bahagia? Senang? 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 Kalian tahu salam Abita enggak? Tahu? Tahu. Nah, kita mulai. Salam Abita. Abita, 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 merah, putih, ya. Kalian masih ingat pelajaran yang kemarin apa? Tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat itu adalah kemarin itu adalah makhluk yang gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Yang tidak memiliki nafsu. Tidak memiliki jenis kelamin. Hari ini kita nanti akan mempelajari tentang zakat, haji, dan wakaf. Paham ya? Ada yang tahu? Terus ada yang tahu enggak contoh dari wakaf di sekitar kalian? Masjid dan TPQ. Jadi masjid dan TPQ adalah contoh-contoh wakaf ya. Ya, oke. Ini zakat, haji, dan wakaf. Standar kompetensinya adalah hukum Islam tentang zakat, haji, dan wakaf. Nanti yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah. Nanti saya akan fokuskan kita mempelajari yang bertanda merah saja, wakaf. Ya. Untuk pertemuan haji dan zakat kita pelajari pertemuan yang akan datang beserta menyimulasikan ibadah haji, zakat ataupun wakaf. Paham ya? Silakan ditonton video pembelajaran tentang materi tentang wakaf. Saksikan dengan baik-baik, nanti kalian akan berdiskusi. Saya sudah menyiapkan 4 permasalahan yang akan kalian diskusikan nanti, kelompok 1, 2, 3, dan 4.
ya, berdasarkan dari ini. Ya, silakan diamati baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 baik SMA maupun SMA. Yang akan kita bahas yaitu bab yang ke-12 tentang pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Adapun secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf ahli atau dzurri, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakil. Perubahan status harta wakaf. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila tidak dapat digunakan, maka boleh dijual atau uangnya dibelikan gantinya. Jadi mengganti dan memindahkan wakaf dibolehkan dengan syarat alasan yang jelas, rasional dan membawa manfaat. Lebih tepatnya lebih membawa manfaat, bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya. Ada yang ditanyakan dari materi itu sebelum kalian mulai diskusi? Tidak ada? Sudah jelas? Paham? Paham enggak? Paham atau ngantuk? Ngantuk. Wah, ini pelajaran kalau di siang hari ini seperti ini ya. Jadi usahakan tetap semangat ya. Paham ya? Semangat ya. Karena ini untuk kemaslahatan kalian juga ya. Kalian akan saya bentuk 4 kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah yang sudah saya siapkan. Ya, kelompok 1 nanti permasalahannya, benarkah dengan zakat dan wakaf mampu meningkatkan kesejahteraan umat? Jelaskan dan berikan alasannya. Kelompok 1 ya, nanti yang dapat kelompok 1 nanti kita bagi. Mengapa melalui wakaf untuk kelompok 2 dapat meningkatkan kesejahteraan umat? Yang kelompok 3, mengapa wakaf sangat penting bagi umat manusia, terutama umat Islam? Yang keempat, bagaimana jika harta benda wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan? Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang sering ada di sekitar kita. Nah, silakan berdasarkan video tadi dan nanti kalian membuka HP, handphone untuk searching beberapa referensi yang lain ya dari Google ya. Saya akan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, silakan mulai dari sini berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 tengah sebelah sini ya. Silakan bisa untuk pindah. Nah, itu silakan Mas. Ini kelasnya semester diisi. Ini kelompoknya jangan kelompok 1. Cari nama kelompok yang unik. Tapi kalau sepakat mau menjadi kelompok 1 juga tidak apa-apa. Ya. Jangan lupa HP-nya dibuka untuk mencari permasalahan kelompok 1 ya. Cari di internet literasi-literasi atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pertanyaan kelompok 1. Begitu juga kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Silakan untuk berdiskusi. 15 menit waktu untuk diskusi. Paham ya? Ya, silakan. Kelompok 3. Nah, proses. Nah. Biodatanya jangan lupa diisi. Absennya. Nah. Nanti kalau absennya tidak diisi ya, ini absennya diisi. Nah. Nanti saya menilainya bagaimana? Kesulitan nanti saya. Ya. Kelompoknya
Masih mikir kelompoknya. Oke. Waktu diskusi selesai, ya. Silakan. Nanti presentasi. Ya. Kelompok 4 maju bersama-sama. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Ayo, maju sini. Ya, kelompok 4 mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Maman Adi Firmansyah dari Presensi 16, saya Maulana Putra Pamungkas dari Presensi 17, Saya Wahyu Cahaya Gemilang dari Presensi 38. saya Muhammad Alfa Zulfian dari Presensi 23, saya Muhammad Ulfi Setiawan dari Presensi 24. Ingin mempresentasikan bagaimana jika harta benda wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi dikutip dari kitab wakaf, apabila barang atau benda yang diwakafkan sudah mulai berkurang manfaatnya atau rusak, maka boleh dipergunakan untuk lainnya yang serupa. Boleh dijual dan hasilnya untuk meneruskan wakafnya. Ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya? Ya, kelompok, sebutkan kelompoknya, namanya. Dari kelompok 3, apakah harta wakaf boleh dijual dan diganti atau dipindahkan ke tempat lain? Jadi pada dasarnya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual atau dialihkan haknya, dan sebagai pengelola harta benda wakaf, nazir dilarang mengubah peruntukan harta benda wakaf. Jelas ya, kelompok 3 ya. Oke. Pas sudah tidak Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SISO yang beranggotakan saya Fikri Abdiansyah, Presensi 37. Saya Muhairul Firja dari Presensi 20. Saya Muhammad Agustian dari Presensi 21. Saya Muhammad Dani Ardiansyah dari Presensi 22. Saya Stanano Fadil Putra Bagus Kurniawan dari Presensi 35. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mendiskusikan mengapa melalui wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf. Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik, maka akan sangat menunjang pembangunan baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Nomor 1, wakaf merupakan bentuk amalia sunnah yang sangat besar manfaatnya. Oleh karena itu, wakaf termasuk amal sedekah jariah. Apa sebabnya? Karena wakaf memberikan sebagian harta demi kepentingan masyarakat banyak, misalnya dalam hal pendidikan, ibadah, dan lain-lain. Sepanjang harta yang diwakafkan masih bermanfaat, pahala akan terus mengalir walaupun yang mewakafkan telah meninggal. Jelas? Ada yang bertanya lagi? Selain kelompok 1? Jelas? Tidak ada? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ditutup. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Cukup menarik ya diskusinya. Cukup aktif. Terima kasih kalian sudah aktif bertanya dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Tadi kelompok 1 pertanyaannya cukup bagus. Kenapa? Ya ditanyakan kepada kelompok 2 tadi, kenapa wakaf menjadi amal jariah? Ya, nah sebabnya jadi sesuai dengan dalilnya Nabi Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam ingko to'a amaluhu ila bisalasin. 1, sodakoh jariyatin. Jadi ketika manusia itu wafat, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara, yaitu sodakotin jariyatin. Sodakoh jariah itu adalah sodakoh
atau pahala-pahala atau hal-hal amal soleh yang dilakukan oleh manusia selama hidup yang nanti ganjarannya itu mengalir terus meskipun dia sudah meninggal. Contohnya, ketika kalian memberi sebidang tanah untuk dijadikan musola dan itu diwakafkan, ya, selama musola itu masih berdiri dan dibuat jamaah, dibuat ngaji dan lain sebagainya, maka orang yang berwakaf itu yang sudah wafat akan tetap mendapatkan pahalanya. Makanya itu dinamakan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu meskipun orangnya sudah wafat, meninggal dunia, dia itu tetap mendapatkan pahala. Di dunia mendapatkan pahala, di akhirat mendapatkan pahala. Itu ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, nanti saya akan kasih PR melalui Google Form. Saya akan share di grup WA. Jadi PR itu silakan dikerjakan individu, ya, individu per individu sebagai latihan sebelum nanti di pertemuan berikutnya setelah pembelajaran ini selesai, bab ini selesai sebagai acuan untuk ulangan harian, ya. Tuh, ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sebelum pembelajaran saya akhiri, adakah yang mau menyimpulkan? Oh ya, kelompok 1 silakan. Dari hasil diskusi ini silakan disimpulkan. Yang dapat kami ambil dari pembahasan di atas adalah wakaf yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar atau kepada nazir yang mengelolanya. Tetapi jika cara mengelola wakaf tersebut tidak baik, maka manfaat tidak akan dirasakan baik bagi pengelola maupun bagi masyarakat sekitarnya. Adapun cara mengelola wakaf dengan baik adalah sesuai dengan syariah Islam. Oke. Itu kesimpulannya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau wakaf itu dikelola dengan baik, maka akan ada kemaslahatan atau bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa PR-nya nanti dikerjakan di rumah. Ya. Setelah ini silakan kembali ke kursinya masing-masing, ditata yang rapi. Jangan lupa nanti habis ini yang piket nyapu, ya. Kelas ini dibersihkan sesuai dengan jadwal piket yang ada di jurnal itu ya. Terus nanti ketika kalian pulang hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan besok kembali lagi ke sekolahan juga dengan selamat ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.